Ngobrol bangsat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita udah ketemu sama ada 3 orang di sini. Penasaran nggak sih kalian ini 3 orang ini siapa? Saya aja nggak penasaran. Masa kalian nggak penasaran? Iya, gitu ya. Boleh memperkenalkan. Iya, sebenarnya biasa aja ya. Iya kan? Boleh memperkenalkan diri dulu ya. Jin memperkenalkan diri. Boleh. Ya, boleh. Ya, kenal diri, nama saya Didi Kurniawan. Ya, nanti Instagramnya ada di link description ya. Di sebelahnya Mas. Nama gue Rozi Meza Saputra. Nama aneh nih Hadi Pradana. Syari banget ya. Saya, gua, Aneh. Iya. Siap. Jadi ketiga orang yang hadir di studio kita malam ini ya, malam ini. Pada hari ini gitu ya. Itu adalah seorang pada hari ini. pada hari Minggu. Menurut ayah Ke kota. Oke, 3 orang ini adalah masyarakat Kota Bandar Lampung ya. Berkaitan dengan apa sih lu ini bisik-bisikin gue udah ngerti coy, gak perlu dibisik-bisikin. nih. Iya guys ya, 3 orang ini adalah Intel Indomie telur. 2 nggak tuh ada? Iya, 2 telurnya 6 guys telurnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kok jadi ngomongin telur ya. Mereka ini adalah abdi negara. Bukan polisi gagal ya. Polisi yang udah jadi beneran. Oh gagal ke sana? Iya bener. Yang di sana Ada siapa? Ada siapa guys sana? sebut saja namanya Tit. Ini desain keluar ya? Ya. Oke. Ini 3 orang ini adalah Pak Pol ya, karena kita mau ngomongin sebentar lagi nih mau ada tes. Apa itu namanya, tes apa itu Pak? Penerimaan Polri. Penerimaan Polri. Nah, ini adalah anggota-anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang tadi udah kita kenalan ya. Pangkatnya apa nih Pak? Pangkatnya masih Brigda. Masih awal Brigadir 2. Brigadir 2. Berarti Bengkok 1 ya? Bengkok 1. Ini kalian satu angkatan atau gimana? Alhamdulillah, Satu angkatan. Hebat ya kita bisa ngundang 3 polisi dalam satu angkatan. Apa nama angkatannya? Yuda Kastara. Yuda Kastara. Jadi alumni SPN tahun berapa nih? tahun 2017, angkatan 14. Angkatan 14, alumni tahun 2017. Berarti udah berapa tahun nih jadi polisi? 2 tahun baru kemarin ya. 2 tahun. Kalau udah 2 tahun jadi polisi, kapan kira-kira naik pangkat? Kalau naik pangkat peraturan baru nih 5 tahun. 5 tahun, lama ya. Sabar ya. Lama ya. Istiqomah aja. Istiqomah. Kalau naik Istiqomah sambil istighosah ya. Biar cepet naik pangkatnya. Oke. Nih, ini teman-teman ini kan rata-rata tes polisinya sekali semua ya. ya. Ya, bisa dibilang gitulah ya. Bisa. Kalau yang pertama itu biasanya coba-coba dulu, iseng-iseng aja siapa tahu bisa. Alhamdulillah, sekali Ya. gagal, sekali Oh, Sekali gitu. gagal, Ya. jadi saling merasakan ya. Saling Saling merasakan gagal. gagal itu gimana sih? Iya. Nah, nih karena mereka ini adalah polisi-polisi yang berhasil, karena teman-teman bangsat di luar sana mungkin punya cita-cita pengen jadi polisi, kita ngobrol nih. Dari mereka gimana nih caranya bisa keterima jadi polisi. Syarat yang utama apa biar lolos jadi polisi? Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Terus setelah itu Sehat jasmani, rohani. sehat jasmani dan rohani. Terus daftar polisi lah Pak. Kalau nggak daftar nggak keterima polisi ya. Pertama itu harus berwarga negara Republik Indonesia, lalu punya niat yang bulat dan tekad menjadi polisi. Tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas ya. Ada kiat-kiat yang bisa dibagi nggak? Ya, biar, pasti biar bisa nih keterima polisi. belajar akademiknya pasti kan. Belajar akademik. Kalau jasmani. Itu Rohani. kalau belajar jasmani biasanya ngapain tuh? Ya lari, Lari. jogging, push up, sit up, pull up, shuttle run, Satu Berenang. 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 Itu jasmani. Itu jasmani. Ya. Kalau rohani, Rohani Sewa. mengikuti lah, penting sehat. ya yang penting sehat. Ya. Terus kalau tes apa tadi? Akademik. Nah, biasanya soal-soalnya kayak mana tuh? Boleh kasih bocoran ya? Ini cuma di channel kita ya dibocorin soalnya. Soal tahun depan kayak mana? Soalnya nggak tahu ya.
terawang dulu. Biasanya soal-soal ini aspek-aspek apa aja tuh yang dibahas dalam soal tes polisi? Akademik itu mencakup bahasa Indonesia, guys, bahasa Inggris guys, sama pengetahuan umum. Pengetahuan umum tuh biasanya mencakup wilayah sejarah Republik Indonesia, perkembangan yang lagi trending. Tuh. Jadi kalian harus sering-sering nonton video bangsat nih ya. Jadi kalian tahu nih apa yang lagi trending. That's right. Terus habis itu psikotes. Nah kalau psikotes sendiri biasanya kan memang manusia terlahir itu sudah terukur kan IQ-nya kan. Mungkin teman saya itu yang gak keterima polisi itu mungkin memang IQ-nya nggak sampai segitu kan? Makanya dia nggak keterima polisi gitu nggak Pak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu gitu ya. Semua manusia sama ya. Penting kemauan belajarnya aja. Nih pesan dari Om Deddy itu, semua manusia itu sama, tapi keinginan yang kuatnya tadi ya. Susah nggak sih untuk jadi polisi ini sendiri? Kalau dibilang susah gampang ya. Susah gampang. Susahnya kalau kita semua itu udah persiapan, insya Allah lah bisa. Karena yang disiapin pasti bakalan hasilnya nggak ngecewain lah ya. Soalnya kalau yang main-main ya nggak tahu. Oke, kalau tadi kan tuh kiat-kiat biar itu ya kalian bisa cari sendiri lah, nanti perlu juga kalau misalnya kayak apa tuh ikut kursus atau bimbel kayak itu penting nggak sih? Ya, kalau kursus itu penting aja ya. Iya penting sih, karena dia kan kita lebih siap gitu kalau ikut kursus. Jadi ada poin plus dari yang lain. Ada tempat rekomendasi buat kursus? Cari tahu sendiri aja ya. Kita nggak di-endorse soalnya sama tempat kursusnya ya. Cari sendiri aja ya. Oke. Bang Ian aja Bang Ian. Iya. Bang Ian. Ini. Ya oke. Setelah itu kan tadi udah kiat-kiat suksesnya buat bisa keterima polisi tadi. Terus kan menjalani akademi ya di sekolah polisi negara kan selama berapa lama? 7 bulan. Nah, bisa diceritain nggak sih apa yang dialamin pada saat masuk ke sekolah polisi negara? Pastinya seneng lah. Seneng ya? Awalnya cita awalnya seneng memang selalu seneng. Dijalin dengan ikhlas. Iya. Karena itu kan menjadi cerita. Iya. Tapi pendidikan di sekolah polisi negara itu gimana? Susah kah? Mudah kah? Ya pasti. Kalau dijalanin ya jalanin aja, nggak usah dirasain. Tahu dia orang lewat nanti. Iya, 7 bulan ini ya nggak lama. Tapi ada pengalaman sedih nggak sih selama ikut pendidikan itu? Pengalaman sedih ya pasti banyak ya. Dari Mas Nigar dulu, sedihnya apa tuh? Pasti pas pendidikan itu kan kangen orang tua lah ya. Kangen orang tua. Iya. Klise banget ya. Iya. Terus lebaran Terus juga. ya lebaran juga. Lebaran nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu pulang. keluarga. Gitu. Terus apa lagi nih yang sedih nih? Ya udah sedih kayaknya nggak ada ya. Kan sedih sih sebenarnya. Effort ya keterima jadi polisi, masuk sekolah polisi negara. Hal yang menyenangkan selama karantina. Menyenangkan ya kenal banyak orang. Banyak Sifat yang aneh-aneh lah pokoknya. Iya. Kita kan dari seluruh wilayah Lampung. Mungkin bahasa agak berbeda ya, suku bangsa. Itu di sekolah polisi negara tuh ya perbedaan itu kami jadi satu, walaupun beda agama, beda ras, itu namanya di sekolah polisi itu harus bersama-sama lah, nggak ada yang beda-bedain mau ini jadi agama apa. chemistry-nya dapat ya. Sudah sedih bareng-bareng. Ya bahkan ada pengalaman juga ya, saking laparnya nyolong makanan. Nggak ada itu gosip itu loh. Cerita dari siapa lo ini? Ini nih udah langsung diklarifikasi nih ya, papol yang nggak ada kayak gitu. Buah-buah di sana lapis. Singkong tipis lah. Singkong muntah ya. Singkong Pak Ustadz ada, singkong Pak Ustadz di sana. Mungkin Pak Ustadz itu baik. Semoga Pak Ustadznya rela lah. Ikhlas. Pak Ustadznya nggak tahu. Iya. Memang dia sengaja nanam singkong gitu ya. Mungkin dia emang udah tahu ya. Niatnya untuk membantu ya. Iya. Udah diwakafin gitu ya, singkongnya. Oke, itu pengalaman waktu lagi di sekolah polisi negara. Setelah itu kan jadi polisi ini mengabdi kepada negara, otomatis hak sipilnya dicabut ya, nggak punya kenikmatan untuk jadi masyarakat sipil lagi nih, sudah menjadi abdi negara.
ada yang bisa di-sharingin nggak selama sudah bertugas menjadi polisi? Hal senangnya, hal sedihnya gitu. Ya hal senang mungkin rasa bangga ya. Bangga ya. Bisa banggain orang tua. Kalau masalah kedinasan mungkin belum banyak karena kami juga masih baru 2 tahun. Ya waktu itu sih pengalaman dinas pas BKU Jakarta lah. BKU Jakarta. Waktu Dirimu menjadi masa. Iya. Kita berada dalam pihak yang berbeda. 212. Iya. Untung kita nggak. Iya, untung kita nggak ketemu ya. Kalau ketemu, Udah damai lah ya. ya alhamdulillah damai. Sebuah video call lah ya. Iya, sebuah video call Posisi saja, di mana? posisinya. Penting kita saling menghargai. Iya, benar. Semua kan punya tugas dan tanggung jawab. Kita sebagai masyarakat punya tugas dan tanggung jawab. Bapak-bapak sebagai abdi negara juga punya tugas dan tanggung jawab. Ya. Nah, ini kayaknya dari tadi Mas Dedi terus yang ngobrol. Teman-teman yang lain nih gimana nih pengalamannya selama sudah jadi polisi? Gua belum nih. Dulu. Hah? Dulu. Ya sebenarnya sama sih kayak Dedi tadi. Saya nggak ada ceritain. Iya. Ya pasti seneng lah jadi polisi kan. Sedihnya ya alhamdulillah ada namanya keinginan kemauan diri sendiri kan, cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil ya, pengen jadi polisi ya. Ya. Alhamdulillah ya terwujud ya. Alhamdulillah cita-cita dari kecilnya Ya, terwujud. yang penting kan ada kemauan Iya benar. sama niat belajarnya kan, meraih cita-cita. Iya. Ji, lanjutin. Kalau senangnya sih apa ya bisa terjun ke masyarakat lah gitu kan, bantu masyarakat kesusahan kita bantu, terus ya dekat sama masyarakat juga senang gitu kan kita, ya pokoknya senang lah. Iya, bisa dekat sama masyarakat ya. Intinya senang. Jadi nggak ada jarak lagi tuh kan sama masyarakat ya. Karena sering membantu masyarakat tadi ya dalam banyak hal gitu ya, bisa menolong masyarakat. Terus akses juga jadi lebih mudah ya buat godain cewek-cewek. Enggak ya, masih susah juga apa? Itu hoax aja. Itu hoax itu. Kalau Abang Roji emang Enggak, kalau dari lu- lahir. Kalau lu Walaupun dia nggak jadi polisi itu banyak juga. Iya. enggak juga sih. Lu Yang tarik lu lebih gede. cita-citanya terwujud lah jadi polisi ganteng ya. Polisi Indonesia, polisi hits Indonesia. Masuk ya, udah masuk di situ ya. Biasanya kan kalau di polisi Indonesia itu foto-foto polisi ganteng dipajang di situ. Iya, foto dia dia. Udah ada foto dia ada di situ juga. Ada Ada. tuh. Ada ya. Dekor. Gitu ya. Apalagi nih yang bisa dibagi nih dari teman-teman nih buat masyarakat yang ada di luar sana terkait dengan tugas seorang polisi. Intinya kalau ada masyarakat yang kesusahan atau kesulitan, jangan ragu apa jangan takut. Wih polisi nih, takut lah gitu. Iya, Ya kalau takut memang ditilang. mau nanya ya nanya. Iya. Karena kan tugas polisi itu kan melindungi, mengayomi dan melayani. Karena Ini kami ini sebenarnya pelayan masyarakat. klise itu ya. Setiap profesi pasti ngomongnya gitu. Kita adalah pelayan masyarakat. Iya benar itu. Nggak salah. Yang salah yang nggak benar berarti. Iya. Terus gimana lagi nih, Mas Roji? Kalau apa ya? Iya apa? Ya senang sih. Ya senang kita. Senangnya apa nih? Apa nih senangnya? Ayo, malah di komik tuh ini sopan. Iya bener. Ini berarti Roji senang terus Iya. ngomongnya. Grogi dia. Kan kalau ngomong ya sedih sih kan biar apa? Dan nggak Kita boleh kan kalau berbagi sedih. senang, iya lah. Sebagai abdi masyarakat tuh harus menunjukkan rasa senang di mana saja. Di mana-mana hatiku senang. Apa? Kalau mau ngasih masukan ngomong aja Mas, nggak usah ragu-ragu. Iya boleh lah. Kalau mau masuk frame gitu ya. Apa maksudnya? Saya kasih nih, biar kerasa nih. Iya kan, walaupun nggak satu karantina kan, paling kan ngerasain hawanya nih, hawa hangatnya. Wih, kok udah dikat-katin aja. Mas Dedi tadi belum nih, tadi udah Igel, Roji udah, Mas Dedi apa? Ya sebenarnya tugas polisi ini apa ya, membuat rasa aman warga Indonesia. Kan kalau tugas TNI atau Polri ini beda. Kalau
ini mengamankan negara. Kalau polisi mengamankan warga yang di dalam negara. Jadi menjaga keamanan kayak misalnya kami ini dulu kan pas masih awal jadi pasukan Dalmas itu pengendali massa yang demo-demo mahasiswa itu kan, jadi mengamankan. Intinya menghadirkan Polri di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat merasa aman, tentram dan nyaman. Ya. Jadi guys, dibuanglah stigma itu jauh-jauh ya, kalau misalnya polisi itu sesuatu yang bawahnya negatif saja. Tadi ketemu polisi takut kena tilang, ketemu polisi kesannya galak. Sebenarnya tugasnya polisi itu tadi itu mengamankan seluruh masyarakat gitu ya, dan menertibkan aja. Kalau misalnya kita udah aman, udah tertib, ya polisinya udah gak ada tugas lagi, berarti udah bagus. Nah kalau misalnya kita tadi nggak aman, nggak tertib, nah tugasnya polisi mengamankan dan menertibkan. Jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk menebarkan hal-hal positif, dan jangan berpikiran kalau polisi itu negatif terus gitu. Itu stigma yang harus dibuang. Kan ini daerah modern gitu ya, mereka juga dituntut untuk profesional dalam bertugas. Itu ya guys. Nih mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat calon-calon polisi negara yang baru nih. Ya buat adik-adik yang mau daftar ya. Kalau pendaftaran tahun ini udah mulai buka online. Udah mulai bulannya tanggal 23. Sampai tanggal itu nanti ada di Iya. deskripsi ya. Tugas editornya banyak nih ya, link deskripsinya banyak nih. Ya nanti tolong dicarikan informasinya biar videonya berfaedah. Ya saya pesan lagi nih ya, nih Mas Dedi, apa yang perlu disiapkan? Oh ada, intinya jangan percaya calon yang bisa masukin. karena itu percaya diri sendiri. Ya, Percaya kemampuan diri sendiri. mungkin teman saya nggak keterima itu dia daftarnya lewat calo mungkin, nggak lewat online. Ya. Tuh jangan percaya calo. Terus apa lagi nih? Calo sambal. Ya, yang intinya percaya diri sendiri lah. Percaya diri sendiri. Kalau kita sudah siap semuanya pasti yakin lulus. Insya Allah. Kan yang tahu kemampuan kita kan diri kita Diri kita sendiri. Apalagi kalau udah punya cita-cita dari kecil, pasti sungguh-sungguh. Jangan ini ngeroman orang kan, ini daftar ke sini lewat ini nih. Intinya calo-calo itu nggak ada. Dalam polisi itu nggak ada calo-calonya. Sekarang 100% sudah era transparan, ya. era modern, semuanya transparan, nggak ada yang bisa dimain-mainkan lagi gitu ya. Dengar itu guys, jadi harus benar-benar punya kemampuan sendiri. Tes jasmani, tes psikotesnya, terus tes akademiknya itu semua dipersiapkan dengan baik, dengan matang, sehingga kalian bisa menuju cita-cita kalian ya. Buat kalian yang bercita-cita jadi polisi, nanti boleh nih di follow Instagram mereka buat tanya-tanya DM ya. Insya Allah pasti diayomi lah ya, karena memang tugas mereka kan. Ya kapan lagi gitu loh, punya link polisi gitu buat tanya-tanya informasi ya. Siapa tahu kan? Ya, kan? Siapa tahu siapa tahu kan ya. Ya gitu deh ya. Cukup sekian video kita malam hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh polisi-polisi ganteng pada malam hari ini. Nggak mungkin dibilang cantik kan, ganteng kan. Ya sekian dari kita. Jangan lupa obrolin aja.